Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alai natinebak ni patikido haholongon sian rohana ias, sian panulopi ni panggorani roha, nang sian haporseaon na somarlao. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, inti dari seluruh pengajaran Kristen tentu bukan sekedar pengetahuan agama, bukan perdebatan teologi, bukan pula pembuktian siapa yang paling benar, melainkan kasih. Sebab tanpa kasih, kebenaran bisa berubah menjadi kekerasan, dan hal itu sudah banyak kita temukan, di mana banyak penganut agama yang terlihat sungguh-sungguh menguasai kebenaran ajaran agamanya, namun karena tidak memiliki kasih, akhirnya kebenaran itu menjadi sesuatu yang menurut mereka harus dipertahankan dengan cara apapun, termasuk dengan cara kekerasan. Dan hal itu pun pernah dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kebenaran ajaran agama yang dulu dianutnya sebelum menjadi rasul. Tanpa kasih, pelayanan kita pun bisa hanya sebagai rutinitas kosong tanpa makna spiritual. Tanpa kasih, iman hanya akan menjadi slogan rohani. Kasih adalah buah utama dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya lewat nas kita hari ini, kita diajak untuk memahami pertama, kasih yang lahir dari hati yang suci, yang dibersihkan oleh Tuhan sehingga tidak dipenuhi iri hati, dendam, atau kepentingan tersembunyi di dalamnya. Realita yang terjadi dan kita lihat, bisa saja kita melayani, tetapi hati kita masih terluka atau penuh ambisi pribadi. Firman Tuhan mengingatkan, kasih sejati tidak bisa tumbuh dari hati yang kotor, tetapi dari hati yang suci. Tuhan lebih melihat kondisi hati kita daripada penampilan pelayanan kita. Kedua, hati nurani yang murni, yaitu hidup yang tidak menyimpan kompromi dengan dosa. Ketika hati nurani tumpul, kita bisa membenarkan kesalahan dan tetap merasa rohani. Tetapi kasih sejati lahir dari hidup yang transparan di hadapan Tuhan. Orang yang nuraninya murni tidak hidup dalam kepura-puraan. Dan yang ketiga, iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang bukan hanya terlihat di depan umum, tidak munafik, dan tetap setia meskipun tidak dilihat orang. Iman seperti inilah yang melahirkan kasih yang konsisten, bukan kasih musiman. Mari sahabatku, hidupi ajaran kekristenan kita dengan nilai kasih, supaya kita terhindar dari kesibukan agama yang hanya seperti dongeng dan perdebatan yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Kembalilah pada tujuan utama itu, yaitu kasih. Saat kasih menjadi penggeraknya, hidup kita akan tertib sampai kepada keselamatan kekal oleh anugerah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.